Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Yogyakarta dengan NIM 0518111378. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3 pemrograman berbasis web. Pertama-tama kita lihat soal tugas 3, yaitu kita diminta membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas kedua, kita membuat aplikasi bahan ajarnya, namun di tugas 3 ini akan berfokus pada website berbasis Vue.js. Langsung saja kita lihat struktur proyeknya. Di sini saya sudah membuat struktur proyek yang beda dengan yang ada pada tugas, karena di sini contohnya hanya opsional saja kita buka. Di sini saya sudah membuat folder tugas 3. Buka di sini node modul, ini adalah bawaan dari npm yang saya install. Kemudian public juga. Kemudian kita berfokus pada CRC. Untuk CRC berisi folder aset, komponen, JSON, router, view. Dan juga ada aplikasi view-nya, kemudian ada main.js dan index.html. Saya jelaskan satu persatu. Untuk folder aset diisi folder image dan ada base.css dan main.css. Kemudian untuk folder komponen dari icon, kemudian ada main navbar dan file lainnya .view. Kemudian JSON ini ada bahan aja yang saya download pada MyUT. Kemudian ada user.json-nya juga. Kemudian router, di sini ada index.js. Kemudian view terdapat dashboard view.view. Kemudian loginnya.view, stop dan breaking.view. Kemudian di sini terdapat aplikasi view dan main.js serta ada index.html. Sekarang satu persatu akan saya jelaskan. Untuk susunan tugas 3 di sini berbeda dengan tugas 2, jadi susunan 3 lebih tertata per foldernya. Kita fokus pada SRC-nya. Aset terdiri dari logo, desain, warna, dan basic CSS lainnya agar tampilan menjadi menarik. Untuk main.js-nya, untuk tampilan pada website-nya, yaitu terdiri dari warna background, kemudian juga ada tambahan seperti margin, kemudian tebar, kemudian menu, dan kolom lainnya. Setelah itu terdapat logo T. Setelah aset, kita masuk ke komponen berisi navbar dan footer untuk semua halaman web. Sisanya yaitu bawaan dari Vue.js. Folder icon bawaannya dari Vue.js. Setelah itu di Hello World View, yaitu menerima data berupa pesan dan menampilkannya sebagai judul utama pada halaman. Setelah itu kita ke main navbar.view. Main navbar.view ini merupakan menu navigasi pada aplikasi Vue.js, jadi berisi logo, menu informasi. Untuk welcome view dan welcome message-nya ini berfungsi menampilkan halaman sambutan setelah proyek berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita ke JSON data bahan ajar.json. Ini yaitu data bawaan yang saya download langsung melalui MyUT, yaitu ada kategori list, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, asal, kemudian kode nama, paketnya, berada di harganya, bahan ajarnya. Jadi juga ada menu bagiannya. Kemudian ini nomor resi. Setelah itu ini statusnya. Kemudian saya membuat user.json, ini berisi nama user, kemudian email, password, lokasi yang akan digunakan untuk login. Setelah itu kita ke footer berisi file index.js, digunakan untuk mengatur perpindahan halaman pada aplikasi Vue.js. Jadi di sini halaman utama yang akan dialihkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Jadi ini halaman utama akan pindah ke login, kemudian halaman login akan pindah dashboard, kemudian halaman dashboard akan pindah ke halaman stock dan seterusnya. Setelah itu views di sini ada beberapa file .view, yaitu kita buka dashboard. View di sini terdapat untuk waktu. Jadi apabila kita membuka laman kurang dari pukul 11, nanti tampilannya akan selamat pagi. Kemudian untuk waktu kurang dari 15.00 akan tampilan selamat siang. Kemudian kurang dari 19.00 akan selamat sore dan atau selamat malam. Kemudian baik untuk pada login view.view di sini akan muncul tampilan login to sita.ut, kemudian terdapat form untuk login dan menginputkan email serta passwordnya. Kemudian juga terdapat lupa password. Apabila sudah selesai, klik submit. Setelah itu apabila belum punya akun, kemudian ada cross check. Jadi apabila email dan password pada login nama usernya sesuai, maka akan muncul tampilan notifikasi selamat datang dan sukses, kemudian telah selanjutnya. Namun apabila login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi, kemudian muncul error dan klik OK. Apabila ada lupa password, akan muncul tampilan silakan hubungi admin UT untuk reset password dan kemudian klik ikon info. Nah, setelah itu apabila ingin membuat akun baru, kunjungi laman MyUT untuk membuat akun barunya. Dan di sini ada beberapa untuk warna, kemudian margin dan ukuran fontnya. Kemudian kita ke stock view, digunakan untuk mengelola informasi stok bahan ajar. Jadi halaman ini akan menampilkan daftar bahan ajar dalam bentuk tabel lengkap dengan fitur pencarian dan penyaringan berdasarkan UPBJJ-nya. Jadi halaman stok bahan ajar terdapat tabel atau kolom yang berisi kode judul, kategori, UPBJ, lokasi rak, harga, kuantiti. Di sini bagian ini terdapat kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, dan statusnya. Untuk catatan HTML-nya kita ambilkan di sini. Untuk catatannya, statusnya dapat ini display. Kemudian dapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Sini dapat
display untuk mengedit bahan ajar dan menghapus bahan ajarnya, edit item dan delete item sesuai dengan yang diminta. Di sini bisa mengedit stok bahan ajarnya, kemudian melakukan filter UPBTC daerah dan kategori mata kuliah. Ini juga sudah terdapat filternya, dan kategorinya. Kemudian menurut pesan judul stok harga dapat pada titik apabila sama dengan 0 munculnya di sini. Ini yang judul, kuantiti dan harga. Fitur filter dapat di satu atau di resep. Ini fungsi resepnya, jadi fiturnya dapat di resep. Setelah itu terapkan fitur view .js di mana semua fitur tidak perlu rekomputer kembali. Ini. Setelah itu implementasikan independen, seperti misalnya memilih filter stok berdasarkan titik daerah, baru akan muncul fitur titik daerah dan kategori mata kuliahnya. Nih, status teks, status kelas, ini bisa menggunakan item. Elemennya kita menggunakan select. Ini katanya menampikan satu dari stok bahan ajarnya menipis atau kosong. Ini statusnya kosong atau menipis. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Jadi ini untuk tambah bahan ajar baru. Apabila benar jadi simpan atau mau dibatalkan. Itu memperbarui update bahan ajar seperti enter kemudian delete. Sebelum mengurus bahan ajar informasi penghapusan data pada pengguna. Ini untuk view edit itemnya dapat pada di sini. Kemudian untuk delete item terdapat nomor 1 sudah terdapat pada view di sini semua. Baik, kita sekarang ke nomor 2, di mana nomor 2 tentang tracking delivery order. Ini menampilkan fitur pencarian DO, kemudian link. Di sini saya membuat pada file tracking view untuk nomor DO dan link terletak pada bagian ini. Kemudian saya tambahkan namanya. Setelah itu terdapat fitur untuk menambah input delivery order yang baru. Untuk menambahkan inputannya, di sini bisa menambahkan inputan DO name delivery order. Sini. Setelah itu ekspedisinya juga ada di sini, nanti menggunakan ekspedisi apa labelnya itu di bagian ini. Kemudian untuk bahan ajar berdasarkan paket, jadi elemennya menggunakan select paket. Ini menggunakan select paket slash detail bagian ini. Kemudian milih paket akan muncul di isi paket bahan ajar. Terus tanggal kirim dapat diisi manual. Jadi ini tanggal kirim di bagian ini. Kemudian total harganya, total harga tertera pada di sini harga. Setelah itu buat juga validasi input yang sederhana, masukkan data delivery order. Jadi data waktu, keterangan di sini kita pilih yang tabel, nama, ekspedisi, kemudian pengiriman. Untuk membuat baru bisa diisi di sini. Untuk masalah paket nomor-nya update juga ada di sini. Setelah itu untuk data di bagian ini. Jadi data ekspedisi dalam status dalam proses perjalanan, terdapat waktu dan keterangan. Baik, untuk angka-angka nomor 1 sampai nomor 2 sudah saya lakukan yang terdapat pada stock view dan tracking view. Kemudian di aplikasi view ini wadah untuk menampilkan halaman sesuai rute yang sedang ada. Kemudian kita main ke main.js. Jadi untuk main.js ini berfungsi sebagai titik awal aplikasi Vue.js agar seluruh komponen Vue dapat ditampilkan dan dijalankan di browser. Jadi menggunakan ini. Kemudian kita ke index.html. Index.html ini menjadi halaman utama tempat aplikasi Vue.js dijalankan. Jadi pada bagian ini terdapat bagian judulnya di sini KUT, kemudian untuk pribadi font dan browser lainnya juga dapat di sini. Baik, langsung saja kita melakukan panggilan webnya. Di sini kita masuk ke terminal karena ini masih belum masuk ke folder tugas 3, jadi kita ketikkan di tugas 3. Ini sudah masuk di tugas 3. Setelah itu kita masukkan perintah npm run dev open. Baik, sudah login ke admin langsung. admin.ut.id, kemudian passwordnya admin123. Login berhasil. Jadi selamat datang, lanjutkan. Di sini selamat pagi admin Sita, karena saya login pada pukul 9.45. Jadi di sini dapat info bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori dan upload. Untuk informasi bahan ajar saya klik langsung. Di sini sudah muncul ada kode, judul, kategori, UPBTC, lokasi. Baik, di sini untuk status ada amat dan menipis. Jadi kita lihat apabila di tentang tampilan stok menipis atau kosong, ini menipis. Kalau kita lanjutkan muncul status semuanya. Kemudian kita lakukan filter UPBTC-nya, misalnya daerah Surabaya. Di sini Surabaya saja yang muncul. Kemudian untuk Padang kosong, kita pilih Jakarta ada 2. Baik, kemudian pilih UPBTC-nya semua. Untuk misalnya kita pilih ini, baru semua kategori akan muncul untuk wajib. Setelah itu halaman yang dapat kita refresh. Baik, ini refreshnya berhasil. Kemudian sekarang kita urutkan berdasarkan judulnya. Di sini judul awal yaitu konten manajemen, kita arahkan judulnya jadi BDPP. Setelah itu untuk jumlah, ini dari urutan terkecil ke urutan terbesar, jadi 27, 12, 28. Setelah itu untuk harga, sama dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian kita coba edit untuk ini, pilihan, saya buat wajib. Sini, saya simpan, berhasil disimpan. Jadi ini menjadi MK wajib.
Sudah berhasil. Kemudian untuk tambahkan bahan ajar, ini saya buat tambah bahan ajar. Ini judul program berbasis web. Kategori saya buat pilihan, kemudian pilih jenisnya saya pilih Padang. Kemudian untuk lokasi ada jumlah 7 di sini catatannya tersimpan berhasil kayak ini. Pemrograman berbasis web yang pilihan Padang 178 jumlahnya 7, akunnya menipis. Baik, karena menipis kita coba edit lagi untuk misal jumlahnya di atas 10, kita buat 17. Oke, berarti di sini untuk stoknya aman. Jadi apabila stok di bawah 10 akan statusnya menipis dan stok di atas 10 akan statusnya aman. Baik, kemudian kita lanjut ke tracking pengiriman. Tracking pengiriman di sini untuk DO-nya. Nih, sudah masuk di DO 02025. Nih, Rina karena kita coba tambahkan NIM-nya 05181378 NIM saya, kemudian untuk nama Nova. Kemudian pilih ekspedisinya saya pilih yang ekspres, pilih paketnya saya kan es dasar, hanya 140, kemudian untuk tanggal pengiriman saya buat 31 5. Kita tambahkan, berhasil disimpan DO-nya 020626. Ini UFA, kita lihat untuk hasilnya. Di sini sudah tertera hasil yang saya buat otomatis tertambah. Kemudian kita lihat monitoring. Di sini sudah selesai untuk tracking DO dan bahan daftar ajarnya. Kemudian saya logout. Oke. Baik, sekian untuk tugas 3 yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.